Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Oke, tidak ada. Alhamdulillah kita semua dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester 1 yang bertema mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran berjalan dengan lancar. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya anak-anak Ibu persilahkan mempersiapkan alat tulis sebagai alat penunjang pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu peserta didik mampu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Untuk yang kedua, yaitu peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menganalisis manfaat dari kejujuran. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagan Ibu, yaitu silahkan memperhatikan bagan yang telah Ibu buat di dalam PPT. Dalam tema mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, maka yang dapat kita pelajari nanti adalah yang pertama adalah makna dari jujur, yang kedua dalil tentang jujur, dan yang ketiga yaitu hikmah perilaku jujur. Nanti dapat diketahui pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali yaitu ada 3, yaitu yang pertama jujur dalam niat, yang kedua jujur dalam lisan, dan yang ketiga jujur dalam perbuatan. Selanjutnya, di sini siapa yang tahu pengertian tentang jujur? Oke, betul Mbak Lina. Jujur adalah berkata benar menurut Mbak Lina. Di sini akan Ibu tambahkan pengertian jujur dalam bahasa Arab itu diambil dari kata asidku atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan dari kata asidku atau sidik yaitu al-kadzibu yang berarti dusta. Secara istilah, sidik atau jujur itu memiliki makna yang pertama kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, yang kedua yaitu kesesuaian antara informasi dan kenyataan, dan yang ketiga yaitu ketegasan dan keteguhan hati, yang keempat, yang terakhir yaitu sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Selanjutnya di sini ada pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Ada 3, yaitu yang pertama jujur dalam niat atau berkehendak, yang kedua jujur dalam perkataan atau lisan, dan yang ketiga jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mas Imam ingin bertanya, apa saja sih yang dimaksud ketiga sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali? Oke, yang pertama itu jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu seseorang yang melakukan sesuatu itu tanpa ada dorongan dari siapapun, melainkan dorongan dari Allah. Untuk yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Jadi itu maksudnya jika kita menerima informasi A, kemudian kita akan menyampaikan informasi, jadi harus menyampaikan informasi A, tidak boleh lain cerita. Untuk yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu contohnya beramal dengan bersungguh-sungguh. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dalil jujur, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkatalah jujur. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70. Pesan moral yang dapat kita ambil dari ayat tersebut yaitu diperintahkannya antara perkataan dan perbuatan itu harus sama, tidak boleh berbeda. Seseorang yang berbohong akan mendapatkan dosa besar, dan sifat jujur itu dapat mengantarkan pelakunya menuju kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Jadi dari pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa jujur atau sidik itu mengatakan sesuai dengan kenyataan. Lalu dusta atau kazibu itu mengatakan yang tidak sebenarnya. Untuk yang kedua yaitu kejujuran merupakan petunjuk jalan menuju ke surga, sedangkan dusta itu petunjuk jalan menuju neraka. Untuk yang ketiga, jujur adalah sifat para nabi dan dusta adalah sifat orang-orang yang munafik. Dan yang keempat, kejujuran menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kenikmatan di dunia maupun di akhirat, sedangkan dusta menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, tambahan dari ibu ada kita itu diperbolehkan untuk berbohong dalam 3 hal saja. Yang pertama yaitu ketika seorang istri sedang memuji suaminya. Yang kedua itu sebaliknya, ketika seorang suami sedang memuji istrinya. Dan yang ketiga yaitu kita berdusta demi mendamaikan dua pihak yang sedang berkonflik. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberi tugas. Hanya 3 tugas saja. Yang pertama, carilah dan tulislah satu ayat yang berhubungan dengan kejujuran, lengkap dengan artinya. Untuk yang kedua, yaitu tulislah masing-masing 3 buah perilaku jujur dan perilaku dusta. Dan yang ketiga yaitu buatlah mind map tentang kejujuran dan perilaku dusta, lengkap dengan penjelasannya. Ibu beri waktu 1 minggu untuk pengumpulannya. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan bacaan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.